Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Matkim. Oke, kita akan melanjutkan ya untuk membahas asesmen 3 untuk kimia ya. Ya, yang punya bukunya merapat jadi ya. Ini semester 1 kelas 12. Saya ambil dari buku Intan Berwarna yang punya. Ayo kita kerjakan bersama-sama ya. Kita pintar bersama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share video kakak kepada teman-teman kalian ya. Ya, suatu sel volta mempunyai notasi sel sebagai berikut. Untuk notasi sel, bagian kanan itu mengalami, ini bagian kiri ya, itu mengalami oksidasi, atau lebih tepatnya nanti diletakkan di sisi anoda. Ini kalau diagram sel ya, atau notasi sel. Untuk bagian kanan itu kan mengalami reduksi ya dek. Mengalami reduksi. Reduksi itu terjadi pada katoda. Nah, oke. Jika larutan elektrolit yang digunakan pada sel volta tersebut adalah FeSO4, nah ini karena ada Fe2+, maka larutan elektrolitnya nanti menggunakan FeSO4. Sedangkan ini larutan elektrolitnya menggunakan NiSO4. Gambarkan rangkaian sel volta. Ya, rangkaian sel voltanya gambarannya seperti ini ya. Nah, ini adalah jembatan garamnya di sini. Oke, kita letakkan katoda dan anodanya. Ya, misalkan di sini itu adalah katoda ya, dan ini adalah anoda. Katodanya itu adalah si nikel, makanya adalah nikel. Ini nikel. Ini elektrodanya logam nikel. Ini larutan elektrolitnya ya. Maka nanti sini adalah anodanya yaitu besi. Nah, larutan elektrolitnya yang digunakan di sini itu adalah NiSO4. Sedangkan ini larutan elektrolitnya itu adalah FeSO4. Nah, inilah rangkaiannya ya. Oke, lanjut. Nanti elektron mengalir dari anoda ke katoda. Ini elektronnya. Nah, poin B ya. Tentukan elektroda yang digunakan pada rangkaian sel volta tersebut. Elektroda yang digunakan yaitu ada elektroda yang namanya katoda dan ada yang namanya anoda. Nah, katodanya itu adalah logam nikel, sedangkan anodanya itu adalah besi. Oke, ini jawaban untuk nomor 1 ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 2. Sel elektrolisis untuk industri pengolahan aluminium ditunjukkan pada gambar berikut. Jelaskan reaksi yang terjadi di anode katode. Nah, ini elektrolisis menggunakan lelehan ya dek ya. Ini ada tulisan lelehan. Lelehan larutan aluminium oksida AlO3. Nah, saya akan tuliskan di sini ya, ada AlO3 dalam bentuk lelehan akan terion menjadi apa dek? Menjadi 2Al3+ dan 3O2-. Nah, di sini reaksi yang di anode dan katode ya. Ini anodenya, ini katodenya. Katode. Nah, ini adalah katodenya. Pada anode nanti yang masuk adalah oksigen ini, O2-. Nah, O2-, maka nanti reaksinya menjadikan O2. Di sini O-nya 1, saya setarakan ini 2 ya. Nah, di sini melepas 4 elektron ditambah dengan 4 elektron. Selanjutnya untuk di katode itu yang bereaksi adalah aluminium. Aluminium dalam bentuk lelehan ya, maka nanti Al3+ menghasilkan Al. Di sini Al fasenya solid. Nah, ini aluminium yang dihasilkan ya di katode. Nanti ini menangkap 3 elektron. Gitu ya, Dek. Ini sekalian untuk menjawab poin A dan poin B. Apa nama elektrolitnya? Nama elektrolitnya itu adalah lelehan aluminium oksida Al2O3 ya, dalam bentuk lelehan. Poin D. Apa fungsi kriolit? Ya, Al2O3 itu memiliki titik lebur yang sangat tinggi ya, Dek ya. Titik leburnya itu bisa mencapai 2045 Celcius. Wow, tinggi sekali ya, Dek ya. Nah, fungsi kriolit salah satunya adalah untuk menurunkan titik lebur lelehan ya, lelehan aluminium oksida.
Selain sebagai menurunkan titik lebur, itu juga sebagai pelarut. Jadi fungsinya ada dua ya, untuk menurunkan titik lebur dan juga untuk pelarut. Oke, kita masuk ke poin E. Mengapa anoda perlu diganti dari waktu ke waktu? Nah, anodanya di sini itu adalah karbon ya, atau grafit ya. Grafitnya itu diganti dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena oksigen yang dihasilkan di anoda, saya tulis ya, karena oksigen yang dari larutan ya, dari hasil itu, maksudnya hasil elektrolitisnya ya Dik ya, bereaksi dengan anoda. Anodanya ini yaitu grafit ya, atau karbon ya, sehingga menghasilkan karbon dioksida CO2 ya, yang dapat, karena menghasilkan CO2 itu dapat membuat anoda menjadi aus. Dan perlu diganti terus menerus. Nah, ini salah satu kelemahannya ya. Ya, nomor E sudah ya Dek. Kita lanjut ya ke poin F. Poin F, pada suhu berapa elektrolisis dilakukan? Tadi kan titik leburnya itu sangat tinggi ya, sekitar 2000-an derajat, maka ditambahkan kriolit untuk menurunkan titik leburnya. Kriolit menurunkan titik leburnya mencapai 950 derajat. Nah, pada saat suhu inilah elektrolisis dilakukan. Ya, lanjut ya Dek ya, kita masuk ke soal nomor 3. Pada elektrolisis ZnNO3, ya, ZnNO3 dua kali dengan elektroda inert terbentuk 1,3 gram seng di katoda. Oke ya, berarti masanya seng itu dihasilkan 1,3 gram. AR-nya seng itu adalah 65. Tentukan volume gas yang terbentuk di anoda. Berapakah volume gas yang terbentuk di anoda pada kondisi di saat pada suhu dan tekanan yang sama itu ada gas lagi ya, ada gas nitrogen itu N2 ya. Pada suhu dan tekanan yang sama ada gas nitrogen sebanyak 7 gram 5 liter. Nah, gimana ini? Kalau diketahui massa, kok ditanya volume gas, adik boleh langsung menggunakan hukum Faraday 2. Ingat itu ya. Diketahui massa yang mengendap ditanya volume gas, atau kebalik, diketahui volume gas ditanya massa yang mengendap, maka hukum Faraday 2. Rumusnya hanya ada 1, mol 1 dikali bilox 1 sama dengan mol 2 dikali bilox 2. Nah, mol ke 1 berarti punyanya seng, mol kedua kali bilox 2 punyanya gas. Lah, gas di anoda apa ini? Nah, ini terion jadi apa Dek? Terion jadi Zn2+ dan 2NO3-. Yang ke anoda itu yang bereaksi ini, NO3. NO3 itu sisa asam oksi ya. Nah, terus elektrodanya, anodanya tuh inert. Maka reaksi di anoda nanti adalah 2H2O, ini hafalan ya Dek, menghasilkan 4H+ ditambah 4 elektron ditambah dengan oksigen. Nah, inilah gas yang dihasilkan. Berarti kita mencari volumenya oksigen. Berapakah volume oksigen yang dihasilkan jika pada kondisi pada suhu dan tekanan yang sama ada gas lain gitu ya. Oke, berarti sini punyanya oksigen. Saya langsung lanjutkan ya. Molnya Zn ternyata ada massa, maka nanti rumusnya adalah gram dibagi dengan mr, 1,3 OAR ya, dibagi dengan 65. Biloxnya seng berapa Mbak? Dari sini deh,
NO3 itu kan min 1 kalikan 2 itu min 2, maka sengnya adalah plus 2 ya. Biloxnya seng itu 2. Lah molnya oksigen nggak ngerti, kita tulis aja molnya oksigen. Biloxnya oksigen berapa mbak? Untuk O2 itu biloxnya 4 ya, berasal dari O2, O itu 2 min, maka biloxnya 4. Plus minus udah tidak terpakai ya di elektrolisis. Kalau nggak ini melepas 4 elektron ya. Kita masukkan sini 4 dibagi 2 itu adalah 2, maka nanti mol oksigen sama dengan 1,3 dibagi 65 itu adalah 0,02, saya bagi dengan 2, maka jawabannya 0,01. Itulah molnya oksigen ya. Ini kita bagi dengan 2. Nah, ternyata pada suhu dan tekanan yang sama itu ada 2 gas, maka adik bisa gunakan rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2 ya. Saya lanjutkan di sana. Anggaplah yang di sini itu punyanya oksigen, berarti yang ruas kanan itu punyanya gas nitrogen. Nah, molnya berapa? Molnya oksigen belum ngerti, volumenya molnya oksigen itu kan udah ketemu ya, 0,01 dibagi dengan volumenya oksigen belum tahu. Nah, molnya nitrogen berapa deh? Oh, ada massa, maka nanti gram dibagi dengan mr, maka nanti 7 saya bagi dengan mrn2, n itu 14 ya, maka mr nya 28 dibagi dengan volumenya nitrogen itu adalah 5. Oke ya, maka nanti volume oksigen adalah 5 dikali dengan 0,01, saya bagi dengan 7 bagi 28 itu 1/4 ya, 0,25 ya. 0,05 dibagi 0,25 itu adalah 0,2 liter atau 20 mili ya. Inilah jawabannya. Lumayan ya, ini adalah soal hot ya. Next yuk kita masuk ke soal nomor 4. Suatu proses elektrolisis yang dilakukan sebesar dengan arus sebesar X ampere, I-nya itu adalah X ampere, selama 1 jam, T-nya itu adalah 1 jam, dapat mengendapkan timbal itu PB ya. Masanya PB yang diendapkan itu adalah 5,175 gram dalam larutan timbal sulfat. Jika arus yang sama, ternyata pada arus yang sama ada HCl ya, di elektrolisis selama 2 jam. Hitunglah volume gas hidrogen yang dihasilkan pada suhu 0 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Ditanya volume gas hidrogen, V-nya H2. Jika dihitung dalam keadaan SPP. Nah, di sini AR-nya PB adalah 207. Nah, ini artinya ada 2 sel ya. Sel yang pertama itu adalah timbal sulfat di sini ya, PbSO4. Sel yang kedua ada HCl. Karena ada 2 sel, maka ada langsung saja menggunakan hukum Faraday 2. Rumusnya apa dek? Mol 1 dikali bilox 1 sama dengan mol 2 dikali bilox 2. Mol 1 kali bilox 1 tuh punyanya si PB ya, karena yang berhubungan adalah PB. Saya tuliskan di sini PB. Untuk yang kedua itu yang berhubungan adalah H2. Saya masukkan sini H2. Apa rumusnya mol? Kalau ada massa, maka nanti gram dibagi 5,175 ya, dibagi dengan AR-nya 207. Biloxnya PB dari sini SO4 itu min 2, maka PB plus 2. Jadi biloxnya PB itu adalah 2 sama dengan molnya H2. Ternyata di mol dalam keadaan SPP ya, maka V dibagi 22,4 dikali dengan biloxnya berapa? H2 itu biloxnya 2. Dari kayak gini ya, H2, H itu plus 2 kalikan 1 itu 2. Oke. Nah, biloxnya 2, maka coret-coret, berarti volumenya ketemu ya. 5,75 dibagi 207 itu adalah 0,025 dikali dengan 22,4. Hasilnya adalah 0,56 liter.
Nah, tapi hati-hati ya, Dek. Kita lihat di sini HCl itu elektrolisisnya adalah 2 jam. Sedangkan untuk PbSO4 elektrolisisnya 1 jam. Berarti selama 1 jam itu volume hidrogen yang dihasilkan 0,56 liter. Berarti selama elektrolisis 2 jam, maka menghasilkan, kita kalikan 2 aja, Dek. Maka menghasilkan 0,56 kita kali 2 itu 1,12 ya, 1,12 liter gas hidrogen. Oke, lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui data potensial reduksi untuk Cu, artinya NO-nya Cu dan NO-nya aluminium. Cu-nya itu plus 0,34 volt, negatif 1,66 volt. Berdasarkan data potensial tersebut, larutan CuSO4 dapat disimpan dalam botol aluminium. Benarkah pernyataan tersebut? Berikan alasanmu. Ya, saya akan jelaskan ya penjelasannya ya. Elektroda aluminium memiliki potensial reduksi lebih kecil daripada Cu ya. Negatif 166 ini sangat bersifat reduktor ya, atau mengalami oksidasi, sedangkan Cu mengalami reduksi, sehingga aluminium lebih mudah mengalami oksidasi ya, dan tembaga lebih mudah mengalami reduksi. Apabila terjadi reaksi antara larutan CuSO4 yang di dalam bejana aluminium tersebut ya, maka aluminium akan mereduksi tembaga. Ini tembaga ya, Dek. Aluminium akan mereduksi tembaga sehingga akan mengendapkan tembaga dari larutannya. Oke. Larutannya di sini tuh yang dimaksud larutan CuSO4. Jadi tembaganya itu akan mengendap. Jadi larutan CuSO4 tidak dapat disimpan dalam botol aluminium karena adanya reaksi ya. Karena aluminium mereduksi tembaga ya, sehingga tembaga akan mengendap dalam larutannya. Oke. Terima kasih perhatiannya ya, Dek ya. Semoga kalian semuanya paham. Assalamualaikum.